menembus lapisan langit sampai pintu langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapatkan perintah sholat langsung. Saya ingin sampaikan, ada satu hadis yang cukup panjang terkait tentang masalah ini. Dalam sebuah hadis saya sampaikan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, tentang Isra dan Mi'raj ini, Pak, ya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj supaya kita tambah meyakini, kuat keimanan kita kepada Allah, sehingga kita menjaga hubungan kita kepada Allah melalui pintu salat ini. Apa kata Rasulullah? Utitu bil buraq wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqa al-himar wa dunal baghal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu bil buraq, aku di malam hari setelah ba'da isya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor binatang yang bernama buraq. Buraq. Siapa itu buraq? Wa huwa dabatun abyadu, seekor binatang berwarna putih. Jadi murni buraq itu binatang. Paham Pak ya? Buraq itu binatang. Wa huwa dabatun abyadun, seekor binatang yang berwarna putih. Karena memang ada sebuah pencemaran nama baik. Rasulullah SAW digambarkan buraq itu binatang setengah manusia, betul ya? Badannya kuda, dia bersayap, kepalanya manusia, bermahkota dan wanita. Bapak, Ibu sekalian, itu pencemaran nama baik agama kita. Itu 40 tahun yang lalu kita suka melihat itu stiker-stiker ataupun poster-poster seperti itu kan. Ada gambar buraq, kemudian wanita berkepala wanita, kemudian berkuda bersayap. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, tidak seperti itu buraq. Jelas Pak ya? Baik. Dilanjutkan. Farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis, qala farawattuhu bil halaqah allati yarbutu bihi al anbiya. Baik. Ketika didatangkan oleh Allah seekor binatang yang bernama buraq, farakibtuhu, aku naik buraq tersebut bersama dengan malaikat Jibril. Ini sejarah Isra Mi'raj ini. Aku berangkat bersama dengan malaikat Jibril hatta ataitu baital maqdis. Aku jalan dengan kendaraan buraq itu dari Mekah ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Sebuah tempat yang berada di Palestina yang sekarang dijajah oleh laknatullah alaihi ajma'in. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Farabatuhu bil halaqati allati yarbutu bihi al anbiya. Setelah aku turun dari buraq, maka binatang itu aku tarik, aku ikat di sebuah tiang. Di tiang tersebut ada tiang sejarah. Kenapa dikatakan tiang sejarah? Karena setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, setiap kali ada binatang, ada unta, ada kuda, pasti binatang tersebut diikat di tiang itu. Jadi ini tiang-tiang sejarah. Apakah sampai sekarang masih ada? Masih ada. Posisinya berdekatan dengan tembok ratapan tempat ibadah Yahudi sekarang ini. Jadi kalau bapak-bapak kalau mau jalan-jalan ke Palestina, itu masih ada itu Pak. Namanya tembok ratapan tempat ibadahnya orang Yahudi. Masih ada itu tiang sejarah namanya. Dan ini diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala summa dakhaltul masjidah, kemudian aku masuk ke dalam masjid. Jadi Rasul dalam sejarah masuk ke dalam masjid itu. Masjid apa namanya? Masjid apa namanya? Masjid Al-Aqsa. Masuk tuh Pak. Dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'ataini. Kemudian aku di saat masuk ke dalam masjid, fasallaitu fihi rak'ataini, aku sholat 2 rakaat di dalam masjid itu. Saya sekarang mau tanya kepada Bapak dan Ibu, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat apa? Baik, sholat apa Ibu? Tahiyatul masjid. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, ternyata di dalam Masjid Baitul Maqdis itu atau Masjid Al-Aqsa ini, di dalamnya sudah ada ruh para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh para malaikat sudah siap-siap menjadi makmum. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Rasul untuk menjadi imam. Paham? Kemudian sholat 2 rakaat. Itu sholat namanya sholat tahiyatul masjid. Jadi memperhatikan sejarah ini, keluarlah hukum fikih, sholat sunnah berjamaah boleh. Paham Pak? Makanya sholat tarawih berjamaah enggak? Boleh enggak? Boleh. Atau anak-anak kita yang masih sekolah sekarang, ada yang sanawiyah, sekolah di sekolah Islam, SMP Islam, di pagi hari dikumpulkan oleh para gurunya, masuk ke dalam musola, sholat duha berjamaah, boleh nggak? Boleh, karena Rasulullah pernah melaksanakan. Paham Bapak, Ibu sekalian? Ini. Baik, saya lanjutkan. Summa kharajtu, setelah aku melaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat, faja'ani Jibril, maka datanglah malaikat Jibril mendatangi aku. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin, fakhtartul laban, faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam, ikhtartal fitrah. Jadi begini Pak, ketika selesai sholat, Rasul keluar, kemudian ketemu dengan Jibril memegang ini. Pegang apa? Pegang apa Pak? Ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Cangkir pertamanya di kiri itu isinya khamrin. Khamrin itu apa? Khamar atau minuman keras atau arak, anggur merah, kopi miring, apa lagi? Whisky, Malaga. Kayak pengalaman ini. Dari buku. Minuman keras yang memabukkan. Ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Dan di tangan berikutnya dipegang oleh malaikat Jibril laban. Apa arti laban? Susu. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtartul laban, aku milih susu. Ketika Rasul memilih susu, menjawablah malaikat Jibril, ya Muhammad, ikhtartal fitrah, engkau memilih sesuatu yang suci. Paham? Jadi susu, minuman suci, minuman yang bersih,
yang siapapun pasti senang dan suka mengkonsumsinya. Itu dipilih oleh Rasulullah. Bapak suka susu nggak? Sampai sekarang minum susu nggak? Masih? Ketika usia kecil susu, misalnya susu, minuman susu kecil. Udah besar elemen. Kan ada susu anak muda elemen namanya kan? Kemudian kalau udah tua susu apa namanya? Anlen, ya kan? Susu anlen. Baik. Ikhtartal fitrah, engkau memilih sesuatu yang suci, kata malaikat Jibril. Nah, bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang ingin saya pesankan, yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada sesuatu yang sangat penting. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lama ulijabi ila Rabbi azza wa jalla. Tak kala aku Mi'raj bersama dengan malaikat Jibril. Lama ulijabi ila Rabbi azza wa jalla, marartu bi qaumin. Aku melihat sekelompok kaum. Ini dulu banget pernah saya sampaikan ini, saya ingetin lagi. Marartu bi qaumin lahum azfaru min hasid. Apa kata Rasulullah? Di saat aku Mi'raj, aku ditampilkan oleh Allah, muncul sekelompok kaum. Itu kaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku lihat lahu azfaru min hasid. Itu kaum mempunyai kukunya pada panjang terbuat min nuhasin, terbuat dari tembaga. Yahmisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Kuku yang terbuat dari tembaga itu terus-terus mencabik-cabik mukanya, terus-terus mencabik-cabik dadanya. Jadi dilihat oleh Rasulullah. Rasul sampai kaget bertanya kepada malaikat Jibril yang menemani perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, man haula'i ya Jibril? Ini orang-orang apa, wahai Jibril? Amal-amal apa yang pernah dia lakukan ketika dia hidup di dunia? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas. Inilah orang yang dulu ketika hidup di dunia pernah makan daging manusia. Siapa kira-kira? Hah? Mantap ya? Bu, itu kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini orang kukunya dipanjangin, terbuat dari tembaga, mencakar-cakar mukanya, mencabik-cabik dadanya. Haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas. Inilah orang yang dulu ketika hidup di dunia pernah makan daging manusia. Siapa kira-kira, Bu? Sekali lagi, Sumanto disalah-salahin. Bukan Sumanto. Iya. Di Al-Quran kan nggak ada tulisannya kan? Zalika Sumanto, ada nggak? Nah, ketika menyampaikan hal ini, teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu untuk orang beriman kan? Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zann. Jauhilah oleh kamu berburuk sangka. Zon. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab. Jangan ngegibah. Gibah itu artinya apa? Gosip.
Semakin digosok makin sip. Iya benar. Itu ibu senang nggak Bu?